Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahlan Ustadz Fajri. Ahlan bikum Ustadz Fajri. Masya Allah, kehalak. Alhamdulillah bikhair. Lama kita nggak ketemu ini. Dan juga mufti kita. Masya Allah, Mufti Tambun. Ya, susah nih waktu beliau nih. Mufti biar. Super sibuk ya. Super sibuk ya. Waduh, hari ini sibuk bikin status. Jadi hari ini nih mumpung momen ketemu semua nih. Wah, kita di dalam footnote. Ya, Masya Allah, catatan kaki. Apa yang perlu kita catat nih hari ini? Nah, saya coba angkat nih Ustaz, usul nih Ustaz, masalah bid'ah nih. Karena tema ini tidak usang ya. Terus dan tetap hangat ya. Gimana para da'i ini, para ustadz ini, Masya Allah nih, ada suatu ucapan begini nih, pokoknya setiap perkara agama yang tidak pernah dicontohkan Nabi adalah bid'ah ya. Nabi kerjakan apa enggak? Sahabat kerjakan apa tidak? Nah, maka kalau amalan itu tidak ada, maka itu bid'ah. Betul, mereka bersandar pada sebuah hadis yang andalan, Masya Allah ya, semua kita pahami, dan hadis yang mulia ini, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa waraddun ya. Barang siapa membuat suatu perkara yang baru di dalam agama ini, maka dia tertolak ya. Semakna dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Bahkan dengan lantang nih kalau sudah bicara, wa kullu bid'atin dolalah ya. Setiap bid'ah ini sesat ya. Jadi hal yang sesat tidak bisa kita sembunyikan nih, harus kita sampaikan karena ini dolalah nih ya. Nah, pertanyaannya adalah amalan seperti apa sih gitu dalam masalah bid'ah ini, dan hadisnya dipahami seperti apa sih gitu. Karena hadis kan juga bisa mudillah nih ya, bisa menyesatkan nih, bukan hanya bid'ah nih ya. Hadisnya juga bisa sesat ini kalau salah paham nih Ustaz. Nah, mungkin kita mulai dari yang senior dulu nih ya. Ustadz Abu Hanifah nih. Ya, gimana Ustadz Maroyukum Ustadz? Ya, junior dalam ilmu ya. Senior mungkin dalam duluan nikah. Masya Allah. Dari Ustadz Fajri maksudnya. Iya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, hadis yang masyhur ya, yang tadi kata Ustadz Febi, pembahasan ini selalu hangat, padahal tensinya naik terus, panas terus ya, dan memang tidak pernah usang karena dari awal ya, teman-teman pun juga di rumah waktu kenal pengajian hadis ini atau pembahasan ini kerap kali menjadi titik tengkar antara teman-teman dengan masyarakat yang dianggap bid'ah, amalan-amalan. Iya, bahkan jadi ukuran Ustaz, kalau kajian yang ilmiah 1 hari bisa ngerti bid'ah itu. Betul, saya dengar seorang ustadz berkata demikian. Sampai-sampai ikhwah itu menganggap kalau kajian yang dibuka dengan khutbatul hajah wa kullu bid'atin dolalah. Nah, ini kajian ini sunnah. Khatib juga kalau mengatakan kullu bid'atin dolalah, oh ini khatibnya sunnah. Sampai waktu itu demikian. Jadi enggak mengada-ngada. Karena memang begitu eratnya teman-teman yang ngaji dengan pembahasan bid'ah dan hadis yang tadi. Nah, tadi Ustaz Febi sudah menyinggung ya, kalau memahami hadis nggak ngerti fikihnya itu bisa menyesatkan. Betul itu kata Sufyan Ats-Tsauri kan ya, al hadis mudillah illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para ahli fikih. Makanya kata Imam Wahab, Ibn Wahab Al-Munabbih, beliau mengatakan kullu sahibi hadisin wa laysa lahu imamun fil fiqh fahuwa dhallun. Setiap ahli hadis yang di zaman beliau, bukan di zaman kita baru kenal Maktabah Syamilah, bukan ahli hadis itu kan. Bukan lulusan hadis S1 hadis. Bukan, ahli hadis di zaman beliau. Ya. Di zaman Imam Malik itu kan. Setiap ahli hadis yang dia tidak memiliki imam dalam masalah fikih, dia nggak tahu ini maksud hadis ini apa. Ya, dia nggak punya imam yang menjelaskan kepada dia maksud hadis ini apa, bahwa dhalun, maka dia bisa tersesat karena dia akan menyimpulkan hadis dengan pendapat dia sendiri. Ya. Nah, makanya
para ulama sering menggaungkan yang ini pun juga bagus, positif ya. Spirit beragama teman-teman kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi lewat pemahaman siapa? Ya. Nah, spirit ini, semangat ini yang berkobar dari teman-teman harus diiringi dengan ilmu. Ada panduan, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para ulama. Nah, hadis kullu bid'atin dhalalah sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, atau hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, atau man amila amalan laisa alaihi amruna, itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya ulama yang menjelaskan ialah ahli fikih dari kalangan fuqaha, ahli hadis dari kalangan muhaddisin. Itu imamnya para imam-imam setelahnya itu Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria. Yang diakui semua golongan, Semua mazhab. Semua golongan ya. Syafi'iyah, semua mazhab. Walaupun beliau semua diakui sebagai ahli fikih, ahli hadis. Bahkan oleh organisasi Islam dan kelompok Islam di kita ini ya. Imam Nawawi menjelaskan hadis man ahdatsa fi amrina hadza kullu muhdatsat, itu kullu bid'atin dhalalah, wa bi hadzal hadis takhsisu qoulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, dalam hadis ini terdapat takhsis, pengecualian, penyempitan makna dari sabda Nabi, setiap muhdas itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa annal murada al muhdatsatu al batilah, yang dimaksud adalah muhdasat, yang perkara-perkara yang baru yang batil, ya. Wal bid'u al madhmumah, dan bid'ah-bid'ah yang tercela. Wa qad sabaqa bayanu hadza fi kitab shalatul Jumat. Telah berlalu pembahasan hal ini di pembahasan tentang salat Jumat. Ya, di syarah Sahih Muslim di Minhaj ini, di kitab salat Jumat. Wa dzakarna hunaka, dan kita telah sebutkan di situ di bab pembahasan salat Jumat, annal bid'ah khamsatu aqsam. Bahwasanya bid'ah ada 5 macam, 5 bentuk, 5 jenis. Wajibatun, mandubatun, muharramatun, makruhatun, mubahatun. Ada bid'ah wajib, bid'ah mandub, sunnah, bid'ah yang diharamkan, bid'ah mubah, bid'ah boleh. Dan apa yang dikatakan oleh Nawawi ini, itu juga yang dikatakan oleh para ulama raksasa keilmuan semisal Izzuddin, Ibn Abi Salam, Al-Imam Syafi'i, dan yang lainnya dari kalangan 4 mazhab. Jadi mengatakan bid'ah ada hasanah, sayyi'ah, itu bukan pendapat syubhat, pendapat Imam Sunnah, pendapat Imam Nasirus Sunnah itu. Jadi kalau dia mengatakan itu syubhat, ini pendapat yang ngomong syubhat ini, justru ini yang syubhat. Kalau dia bilang ini Ustadz Sunnah, dia ngomong Nasirus Sunnah. Iya. Bukan orang yang baru belajar bahasa Arab, bukan ya? Bukan, walaupun sehingga memahami kullu itu. Padahal ada dijelaskan kullu itu juga muradnya adalah yang batil lah ya. Iya, makanya ya. Nah, kalau diterapkan demikian, wah, banyak ulama jadi ahli bidah ini. Iya, atau amalan ulama jadi ahli bidah. Kalau begitu. Nah, kalau Ustaz Fajri ini mungkin mau menjelaskan juga dengan sama. Gimana, Ustaz? Bisa ditambahkan, Ustaz? Atau dibantah, Ustaz? Ya sebenarnya ya apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang disampaikan oleh Imam Ustadz Abu Hanifah, dan juga pendapat Imam Nawawi ini sebenarnya berangkat dari memang setelah sepeninggalan Nabi SAW itu ternyata mereka menemukan ada berbagai macam hal yang baru ya dalam agama yang sering muncul ya, karena emang kita dalam kehidupan dengan ibaratnya kita sudah Nabi sudah meninggalkan, pasti ada aja yang baru. Ada hal-hal yang baru, bahkan itu bukan dalam perkara dunia, dalam perkara agama, Ustaz. Sehingga para ulama itu membuat definisi bid'ah itu, sehingga mereka membuat definisi bid'ah yang disepakati mana sih bid'ah yang dimaksud oleh Nabi sebagai bid'ah yang sesat, bid'ah yang kullu bid'atin finnar misalnya tadi. Ya. Makanya di sini menarik juga dengan pendapat Al-Imam Asy-Syatibi. Memang beliau tidak setuju, Ustaz. Ya. Dari awal beliau mengatakan pembagian bid'ah dia nggak setuju. Yang pembagian bid'ah beliau nggak setuju, sehingga di dalam definisi beliau mengatakan tariqatun fid din mukhtara'ah tudhahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi azza wa jalla. Jadi yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah metode atau cara beragama yang baru atau yang diada-adakan, yang dia tuh melabrak atau bertentangan dengan syariat. Yang dilakukan dengan tujuan untuk mubalaghah, berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau memang tidak setuju membagi-bagi bid'ah. Tetapi beliau juga paham bahwasannya
sepeninggalan Nabi itu banyak banget perkara baru. Ya. Sehingga beliau membuat definisi. Nah, dan uniknya meskipun beliau tidak membagi-bagi bid'ah, tetapi dalam prakteknya beliau mengatakan bahwasanya dalam hukum jam'ul Quran. Dalam masalah jam'ul Quran, mengumpul Al-Quran. Kita tahu sendiri Abu Bakar awalnya mengingkari karena Nabi tidak pernah melakukan. Nah, Imam Syatibi mengatakan bahwasan yang mengumpulkan Al-Quran itu hukumnya bukan bid'ah. Meskipun Syafi'iyah mengatakan bid'ah hasanah, tapi beliau mengatakan maslahah mursalah. Artinya ini sebenarnya cuma khilaf lafzi. Beda namanya aja. Jadi mereka sepakat bahwasannya, mereka sepakat bahwasannya suatu perkara yang baru yang masih ada asal usul syariat. Ya, tidak bertentangan dengan syariat sebagaimana beliau mengatakan tadi. Nah, itu dia sama sekali tidak dikatakan bid'ah dhalalah. Ya. Bedanya memang tadi Ustaz, dia tidak mau menamakan ini sebagai bid'ah karena bid'ah itu dia mengatakan ini lafaz syar'i, lafaz khusus. Ya. Jadi kalau yang dikasih contoh oleh Imam Syatibi itu di Al-I'tisam ya. Iya, Al-I'tisam. Itu sebenarnya juga contoh yang diberikan oleh para ulama yang membagi bid'ah, ada sayyi'ah, hasanah, tadi mubahah. Semisal mengumpulkan Quran yang tidak pernah terjadi di masa Nabi, dan mereka mengkategorikannya itu sebagai bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah, bukan bid'ah yang sayyi'ah. Ini bid'ah hasanah. Cuman definisi dari beliau adalah masalahul mursalah, bukan sebagai bid'ah hasanah. Dan di sini mungkin bukan titik tengkar ini, justru titik temu. Titik temu. Karena memiliki contoh yang sama. Contoh yang sama. Masya Allah, semakin menarik nih kayaknya nih. Benar nih kata Abu Hanifah nih, panas ini ya. Nah, saya mau tambahin biar panas lagi. Nah, biar panas lagi ya. Jadi begini, teman-teman kan biasa begini nih, untuk menuding suatu amaliyah di masyarakat, di person, di kelompok itu sebagai bid'ah, biasanya mereka mengatakan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat, ya dalam hal kaifiyah, tata cara, bentuknya, jumlahnya, waktunya, gitu kan? Jadi kalau mengada-ngada dalam suatu bentuk, misalkan zikir doa, ya mengada-ngada, kalau mau zikir subhanallah terserah aja, tapi kalau sudah ditakyid dengan dengan jumlah tertentu, apalagi di waktu tertentu, apalagi ngasih keutamaan tertentu, nah itu kan bid'ah tuh. Maka bid'ah. Ternyata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala biasa. Saya bilang biasa begitu. Karena beberapa kali di tempat di Majmu' Fatawa beliau mengatakan siapa yang bisa bertasbih sebelum subuh maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Ya, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan hajatnya, kekuatan untuk ibadahnya, padahal nggak ada hadis tentang keutamaan tadi. Ya, adapun hadis Fatimah umum sebelum itu. Nah, apalagi yang dahsyat lagi Ibnu Taimiyah yang terkenal ini sebagaimana direportasikan oleh murid-murid beliau belum mengakukan ini. Kata Ibnu Taimiyah, "Man wadhafa ala arba'ina maratan kulla yawmin baina sunnatil fajri wa salatil fajr." Siapa yang biasa membaca 40 kali setiap hari antara sholat sunnah fajar dengan sholat subuh. Padahal hadis Nabi antara sholat sunnah fajar dan sholat iqamah itu adalah doa, ya kan? Doa, iya. La yuradu doa bainal adzan wal iqamah kan begitu. Enggak ada taksis dalil untuk doa tertentu. Doa tertentu, zikir tertentu. Enggak ada. Ternyata Ibnu Taimiyah mentaksis. Beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. 40 kali baca nih, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, pakai tasbih dia atau pakai pencetan. Masalah tasbih kan banyak ulama juga yang membolehkan. Ya kan? Maka kata Ibnu Taimiyah hasalat lahu hayatul qalb. Maka dia akan mendapatkan kolbu yang hidup. Walam yamut qalbuhu, dan hatinya, kolbunya tidak akan mati. Karena dia mengucapkan 40 kali tadi. Ini kalau Ibnu Taimiyah dengan amaliyah beliau ini kita hadirkan di masyarakat sekarang, udah amalannya terponis bid'ah, beliau jadi ahli bid'ah karena setiap bid'ah adalah sesat, nggak ada yang hasanah. Sementara tidak kita dapati ulama-ulama setelah Ibnu Taimiyah, murid-murid beliau terutama, murid-murid itu bukan kaleng-kaleng, Ibnu Abdul Hadi, Al-Hafidz Al-Mizi, Al-Zahabi, tidak membid'ahkan ya, tidak membid'ahkan beliau, maupun ulama-ulama yang datang setelah beliau dari pihak lawan maupun kawan. Padahal Ustaz, kriteria yang tadi disebutkan Ustaz, itu kalau di kita udah dibidah Ustaz. Udah selesai. Ya kan, waktunya ditentukan. Jumlahnya ditentukan. Ya kan? Bacaannya juga. Ada lagi yang menarik nih. Keutamaannya.
Dan dengan adanya amalan tersebut hilang amalan sunnah. Kegeser kan? Ya. Nah, jadi lengkap nih 5 poin nih. Kalau di kita udah jadi Ustadz bid'ah itu. Iya. Kalaupun ada orang yang mengatakan, oh itu kan ketergelinciran Ibnu Taimiyah. Siapa yang nyebut beliau tergelincir? Nah, kalau kita yang nyebut, kita ini siapa? Iya. Ya? Sementara yang bersama Ibnu Taimiyah semisal Al-Hafidz Al-Mizzi, Ibnu Abdul Hadi, Al-Zahabi, nggak ada tuh yang nyebut. Kalau dibilang Syekhul Islam tidak mengetahui hadis itu adanya aneh juga. Aduh. Tambah parah lagi tuduhannya. Lo hafal sanadnya bahkan. Kok nggak tahu? Ya, itulah makanya ya teman-temannya harus paham mana bid'ah i'tiqadiyah dan amaliyah. Dan tidak setiap tidak setiap bid'ah amaliyah mengeluarkan pelakunya dari lingkup ahli sunnah. Ibnu Taimiyah di kesempatan lain mengatakan wal bid'ah allati tu'addu sahibuha ahlal ahwa, bid'ah yang pelakunya dianggap sebagai ahli bid'ah, pengekor hawa nafsu, pada bid'ah i'tiqadiyah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Jadi bukan Maulid Nabi ya? Bukan bid'ah-bid'ah yang amaliyah kayak tadi itu. Ya kan? Apalagi yang memiliki sandaran. Nah, sebagian teman-teman mengatakan berdasarkan perkataan Ibnu Umar ya, misalkan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun orang-orang menganggapnya baik. Atau perkataan Imam Malik, man ibtada bid'atan wa yaraha hasanatan, man ibtada bid'atan. Siapa yang membuat bid'ah? Itu yang bid'ah di sini yang kata Imam Nawawi, kata Asy-Syatibi itu yang itu enggak ada masalah mursalah. Kalau kata Imam Nawawi ini bid'ah muharramah nih. Muharramah ya. Wa yaraha hasanatan, siapa yang buat bid'ah dan dia menganggapnya baik, faqad za'ama anna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Karena Allah Ta'ala berfirman ya kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Padahal yang dimaksud di sini membuat bid'ah yang tadi kata An-Nawawi, kata Syafi'i, bid'ah yang sayyi'ah, yang muharramah, yang enggak ada landasan. Yang menyelisihi qawaid syariah, kaidah-kaidah agama ini, syariat ini. Begitu Syekh Fajri. Oh, Masya Allah. Kalau gini kan jelas, Ustaz. Jelas kaidahnya seperti apa ya, sehingga tidak mudah. Itu sekarang ini jadinya kayak tabdi ini, waduh, ngeri nih, Ustaz. Gimana, Ustaz? Jadi sebenarnya dari definisi yang mereka bawa, memang kita harus akui bahwasanya ada perkara yang mereka tidak sepakati. Jadi memang ada ulama mengatakan ini sebagai bid'ah. Yang ulama ini mengatakan oh ini bukan bid'ah. Itu memang ada, Ustaz. Sebagaimana Imam Syatibi, meskipun beliau seakan sepakat dengan Imam An-Nawawi dalam masalah Jamul Quran, dia mengatakan ini masalah mursalah, ini bid'ah mandubah misal. Tetapi dalam masalah Maulid Nabi, Imam Asy-Syatibi tetap mengatakan ini bid'ah. Sedangkan yang lain mengatakan tidak. Dia mengatakan bid'ah hasanah. Karena ada kebaikan di sana, kalau selama tidak ada kemungkaran. Jadi tapi uniknya adalah itu mereka biarkan ini termasuk perkara masail ijtihadiyah. Yang furu'iyah ya. Furu'iyah. Beda dengan disampaikan di Ustaz Abu Hanifah yang tadi i'tiqadiyah tadi yang mazmumah itu ya. Makanya menariknya Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya oleh murid-muridnya tentang pendapat Syekh Albani Al-Qabd, yaitu sedekap setelah i'tidal. Karena menurut Syekh Albani sedekap setelah i'tidal itu adalah bid'ah dan dia menyelisih sunnah. Kemudian ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan ana ataharraj min an yakuna mukhalif as-sunnah ala wajhin yasugu fi al-ijtihad mubtadi'an. Saya itu keberatan mengatakan mereka yang melakukan perkara yang dibolehkan berijtihad sebagai mukhalif sunnah, menyelisih sunnah atau mubtadi'. Kenapa beliau mengatakan fakaununa naqulu inna hadza mubtadi'? Kita mengatakan bahwa dia mubtadi', dia ahli bid'ah li'annahu khalafa ijtihadana hadza thaqilun 'alal insan. Karena dia menyelisih ijtihadnya kita. Sebenarnya dia bukan menyelisih Nabi, hanya menyelisih ijtihadnya kita. Jadi menyelisih cara memahami dalil Nabi. Gitu aja sebenarnya. Padahal Syekh bin Baz Syekhul Masyayikh. Padahal ini pendapat Syekh bin Baz yang menyunahkan. Pendapat sunnah dan Syekh bin Baz ngikut Hanbali itu. Nah itu ini Syekh bin Baz menyunahkan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa saya nggak berani atau saya keberatan mengatakan seperti itu. Makanya dia mengatakan fala yambagi lil insan an yutliqa kalimat bid'ah fi mithli hadza. Maka sudah seharusnya sudah selayaknya jangan sampai kita tuh bermudah-mudah untuk memutlakan kata bid'ah kepada orang yang melakukan perkara-perkara yang di dalamnya itu adalah termasuk perkara ijtihad. Masya Allah ya. Ini juga sama nih, Ustaz. Kemudian beliau kemudian beliau mengatakan li'annahu yuaddi ila tabdi'in nasi ba'dhum ba'dha fi masai al-ijtihad allati yakunul haq fiha muhtamalah.
Masya Allah. Fi hadzal qaul amdak. Jadi dia mengatakan nanti akan jadinya repot nih saling membid'ahkan. Iya. Padahal dua qaul ini kebenaran masih ihtimal, Ustaz. Masih nisbi nih. Apakah yang ini atau yang ini? Iya. Ya. Karena kalau yang ini tetap kekeh mengatakan bid'ah, maka seluruh masail yang seperti itu dia mau kemana nih? Contoh misalnya mengkhususkan ziarah kubur pada hari Jumat. Menurut Syekh Ibnu Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan itu bid'ah. Orang yang mengikuti pendapat beliau ini, ya seharusnya beliau membid'ahkan Syekh Ibnu Jibrin yang mengatakan ini jaiz, ini boleh. Iya. Ya. Iya, Itulah, iya. Masya Allah ya. Ini bahkan ulama terdahulu pun terjadi, Ustaz. Ya, seperti misalnya sujud Hajar Aswad nih. Iya. Ya, dalam mazhab Syafi'i ini sunnah ini. Iya. Ya, tapi dalam mazhab Malik ini bid'ah. Bid'ah. Ya, ini antara imam terdahulu pun bisa terjadi perbedaan. Bahkan sampai di zaman sahabat juga, Ustaz. Sampai bahkan kemudian lagi ya zaman tabi'in apalagi Ibnu Umar sahabat. mengatakan bahwasanya salat duha itu bid'ah. Sedangkan itu menyelisih banyak para sahabat. Makanya ada yang mengatakan masalah kunut subuh nih. Ketika ditanya pendapat, Ustaz bagaimana menurut antum pendapat kunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Kenapa? Kenapa ada sahabat? Karena ada sahabat mengatakan, bunaya muhdats. Ya. Dia berdasarkan ini. Lah, padahal banyak di antara sahabat yang enggak sepakat. Ya. Ya, di situ. Lagi pula kan dijelaskan oleh para fuqaha Hanabilah, bahkan bukan fuqaha Syafi'iyah, makna muhdats dalam hadis Thariq bin Hasan itu kan la yusannu, tidak disanahkan. Iya, bukan bid'ah ya. Bukan maksudnya bid'ah dolalah. Iya. Nah, berikutnya juga saja teman-teman yang bersemangat, tidak semua yang tidak di zaman Nabi bid'ah, dia sendiri kena. Ya, bahkan kena ijtihad itu adalah bid'ah atau buruk dari syekhnya sendiri. Semisal begini, memasang sutra. Ya kan sutra itu kan sunnah, la tusolli ila sutra kan begitu. Memasang sutra itu sunnah. Nah, kalau sunnahnya prakteknya sahabat itu segera menghadap tiang-tiang masjid, tembok-tembok masjid, atau minimal sajadah, punggung manusia, ya kan? Nah, kemudian sekarang kita lihat papan yang begini ya. Ya, ada gambar orang sholatnya, jenggot. Ya. Ditanyakan oleh para masyayikh, Syekh Abdul Muhsin, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan. Ini dalam fatwa pribadi. Syekh bin Baz dan Syekh Fauzan dalam fatwa bersama dalam fatwa Lajnah Daimah semua menghukumi itu keburukan. Semua menghukumi takalluf, memberatkan diri. Kan akhirnya jadi ada iuran. Padahal kan tembok udah ada. Padahal kan dianggap baik, Ustaz. Hah? Dianggap baik. Nah, dianggap baik. Lagi kembali. Kena lagi ya. Kalau memang dianggap baik itu kan. Jadi emang enggak, kalau mau bicara lebih panjang lebar banyak yang kena, Ustaz. Yang antum sebutkan tadi misal amalan Ibnu Taimiyah. Lah sekarang setiap 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, Ustaz, diadakan sholat berjamaah. Ya kan tadi tarawih udah habis Isya. Tapi setelah itu 10 malam terakhir diadakan berjamaah sholat Qiyamul Lail di Masjid Haram Nabawi. Itu dilakukan, Ustaz. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Kaifiatnya tidak pernah dilakukan seperti dilakukan oleh Nabi. Yang ada kan cuma dalil umum. Tarawih aja kan? Yang ada tarawih. Itu kan ya di antara ijtihadnya Umar untuk mengumpulkan manusia. Itu DKM Haramain gimana nih? Berarti 2 kali tuh ya yang tarawih yang habis pada Isya terus setengah 2 itu ya? Iya, setengah 2 itu. Karena kan itu di zaman para ulama di sana kan mengaitkan dengan dalil umum, juga memisah sholat tarawih itu kan sholat muqayyadah. Kalau sholat malam sholat mutlaqah. Nah, berarti memang boleh-boleh aja, kembali lagi ke dalil umum. Sholat tarawih itu sholat malam boleh berjamaah. Seluruh sholat sunnah bahkan boleh berjamaah. Nah, di malam 10 hari terakhir khususan kan mau dapat Lailatul Qadar, kan? Nah, kalau dikerjakan berjamaah, imamnya baca 3 juz itu. Di Masjidil Haram itu kan 3 juz. Dimulai jam 1 itu. 1 malam. Ya, daripada sendiri cuman hafal Qulhu, Al-Kautsar, mendingan sama imam. Itu kan baik. Enggak baik lagi, Ustaz. Enggak baik lagi ya. Lagi padahal tidak hatam 30 juz ya. 3 juz dikali 10 kan? Ya, di Haramain itu. Di Haramain. Masjid Sunnah bukan ya? Masya Allah. Jadi emang banyak banget sebenarnya. Jadi ya mau kemana kita? Ya akhirnya kita tidak terbentur dengan sebenarnya kita bukan keliru ya. Kita
tidak mempunyai dawabit yang yang jelas. Karena nggak kembali ke ulama. Ya itu tadi. Ya, enggak. Mungkin teman-teman nganggapnya gini, Sat, dari perbedaan. Oh, itu kan pendapat Syekh Jibril. Kalau Syekh Bin Baz ini yang rojeh, yang kuat. Nah ini itu kan dobitnya aja udah nggak kuat itu. Ngomong yang kuat, itu fondasinya udah nggak kuat. Berarti kita ini belum paham mana sih bid'ah itu yang betul-betul dianggap pelakunya sebagai ahli bid'ah. Bid'ahnya adalah keburukan yang dolalah, yang betul-betul menyesatkan dan masuk neraka. Karena kan setiap bid'ah di neraka kan benar kan begitu. Nah berarti kita memang belum paham betul. Kalau kita paham betul, kita tidak akan bisa pilih-pilih dari kasus, dari tokoh, dari suatu bentuk amalan. Oh langsung rumusnya begini ini beda, nggak mau tahu. Kita sekarang pilih-pilih. Nah berarti memang nggak punya standar yang jelas dalam hal ini. Berarti memang butuh belajar lagi. Betul. Kalau tidak memang kita selalu menghukum sesuatu itu serampangan. Kemarin baru-baru aja kultum Ramadan itu termasuk bid'ah. Padahal di Masjid Haram, ada kultum Ramadan. Itulah. Kalau tadi yang disampaikan Ustaz Abu Hanifah, kalau tidak punya dawabit, tidak paham akan membuat pernyataan-pernyataan yang akhirnya ambigu. Itu bahkan Ustaz tersebut kita bilang kultum Ramadan bid'ah. Teman-temannya dapat jadwal semua. Rata-rata di kultum itu saya melihat sendiri ya di masjid salah satu pertama itu dan di yang lainnya. Loh, kok ini teman-temannya semua ngisi di sini. Malam sekian. Kultum dikasih judul lagi. Judulnya ini, judulnya itu. Ya mungkin kan kalau teman-temannya menganggap kan yang penting baik, Masya Allah. Ya pemirsa ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa mendapatkan manfaat ya, dan apa yang disampaikan juga kita adalah nukilan-nukilan dari para ulama, bukan pembahasan asal bicara ya, Masya Allah ya. Dan juga kalau boleh saya simpulkan Ustadz ya, jadi bid'ah adalah yang i'tiqadiyah ya, yang mana mazmumah ya, yang batilah ya, dan disepakati batilahnya yang tidak ada asal dalam agama ya. Nah yang kedua, penetapan amalan bid'ah juga ini masalah khilafiyah ya, yang mana kita juga tidak bermudah-mudahan dalam menetapkan ini bid'ah ya. Nah kemudian juga tentunya karena bersifat ijtihadiyah ya, yang mana tidak bisa kita saling nanti badda'a ya, dengan membid'ahkan satu sama lain, karena konsekuensinya sangat serem tadi ya, dolalah finnar ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu dan diskusi yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup, nanti kita bahas karena kalau panjang-panjang biasanya nggak ada yang nonton ya, pendek tapi manfaat ya. Berapa menit Mas? 27. Wah, pas lah. Pas 30 menit insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.